Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cendekia dan para pencinta ilmu, selamat datang di Dosen HYP Channel. Kali ini kita akan membahas sesosok tokoh Indonesia yang terkenal, yaitu Raden Haji Umar Said Tjokroaminoto. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 16 Agustus tahun 1882 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 17 Desember pada tahun 1934 pada umur 52 tahun. Dalam buku sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa karangan Dr. Mansur, penerbit Pustaka Pelajar tahun 2004. Beliau lebih dikenal dengan nama Hos Tjokroaminoto yang merupakan salah satu pimpinan organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Kehidupan pribadi. Tjokroaminoto adalah anak ke-12 bersaudara dari ayahnya yang bernama Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya bernama Adipati Cokronegoro dan pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Pamong Praja Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. 3 tahun kemudian, ia berhenti. Tjokroaminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Bergelic Advo School, jurusan teknik mesin. Bergelar Raja Tanpa Mahkota oleh Belanda, Tjokroaminoto adalah seorang pelopor pergerakan di Indonesia dan merupakan guru para pimpinan besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Sernamon, Alimin, Musso, bahkan Soekarno pernah belajar kepadanya. Ia adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis, yang dianut oleh Sameon dan Soekarno serta kawan-kawan lainnya. Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Namun ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masing-masing. Karena pengaruh kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawan itu saling berhadap-hadapan hingga terjadi pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Musso. Dengan terpaksa, Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit, yakni Divisi Siliwangi, yang mengakibatkan Abang, sapaan akrab Soekarno kepada Musso, pimpinan Partai Komunis pada saat itu, tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Dilanjutkan oleh Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya pada tanggal 12 September 1962 pada bulan Mei 1912. Hos Tjokroaminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal dengan Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tingginya Ilmu, Semurni-murninya Tauhid, Sepintar-pintarnya Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan ketiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Uteri, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ini menjadi pemimpin yang besar,
maka menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawan-kawannya yaitu Muso, Alimin, Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Riwayat pendidikan. Karena anak seorang pejabat pemerintahan, maka sejak kecil Hoscokro Aminoto mulai mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yang khusus diperuntukkan untuk orang Belanda dan para pejabat pemerintahan. Dalam biografi Hoscokro Aminoto yang ditulis dalam buku Memoria Indonesia Bergerak, diketahui bahwa Cokro Aminoto menyelesaikan pendidikannya di Osvia. Sekolah tersebut dikenal dengan Sekolah Administrasi Pemerintahan yang mencetak para pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Magelang pada tahun 1902. Tinggal di Indonesia, dia adalah ketua Sarekat Islam di Surabaya. Dia mulai bergabung dengan Sarekat tentu sejak bulan Mei 1912. Sebelum menjabat, perlu diketahui, dia bekerja sebagai teknisi pabrik. Selain sebagai pemimpin SI, dia juga dianggap sebagai guru yang diteladani. Ajaran dan didikannya terhadap murid-muridnya melahirkan beberapa tokoh nasional lain. Namun demikian, Hoscokro Aminoto juga pernah ditangkap oleh Belanda. Hoscokro Aminoto ditangkap oleh Belanda di bulan Agustus tahun 1921. Cukup setahun dia harus tinggal di balik jeruji besi. Kemudian dia dibebaskan oleh Belanda di bulan April 1922. Setelah bebas, ia mendirikan markas di Kedung Jati pada tahun tersebut juga. Di tahun yang sama pula, ia juga mendirikan Pembangunan Persatuan. Kemudian di bulan Desember 1922, dia mulai menulis dan menerbitkan sebuah artikel berseri berjudul Islam dan Sosialisme di Soraira Bumiputra. Hoscokro Aminoto menghembuskan nafas terakhirnya, tentu saja meninggalkan banyak kenangan, meninggalkan banyak karya, meninggalkan banyak wejangan bagi para murid-muridnya, sehingga murid-muridnya sampai bisa menjadi penerusnya dan menjadi tokoh-tokoh nasional juga. Bergabung dengan Syarikat Islam. Pada tahun 1912, Haji Samanhudi yang dikenal sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam mengajak Hoscokro Aminoto bergabung. Hoscokro Aminoto sejak awal menyukai Sarekat Dagang Islam karena visi dari perkumpulan tersebut. Sarekat Islam. Sarekat Islam atau dulunya dikenal dengan Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905, merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang bertujuan menentang politik Belanda yang membiarkan banyaknya masuk pedagang asing hingga kemudian menguasai sendi perekonomian rakyat kala itu. Ketika Hoscokro Aminoto bergabung pada tahun 1912, ia kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuannya agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang politik. Di bawah kepemimpinan Hoscokro Aminoto, Sarekat Islam diakui oleh pemerintah kolonial Belanda dan memiliki badan hukum yang jelas. Dalam kongresnya, Sarekat Islam bertujuan ingin merdeka, memiliki pemerintahan sendiri, dan menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Lambat laun, pengikut Sarekat Islam semakin banyak. Hal ini dikarenakan Hoscokro Aminoto mampu mempengaruhi massa melalui pidato-pidatonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Terus dukung channel ini untuk menjadi lebih baik dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.